Saat awal rilis di tahun 2019, smartphone ini dibanderol dengan harga 10 jutaan. Dan di bulan Juli tahun 2021 ini, harga second smartphone ini tuh cuma 4 jutaan. So halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat aktifin juga lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita terupdate dari Kuliah Sore. Oke, kayak yang udah kalian lihat di judul, kalau ini adalah Samsung Galaxy S10e, smartphone flagship dari Samsung di tahun 2019. Buat smartphone ini sendiri, aku beli dari salah satu toko yang ada di Tokopedia ya, dengan harga tuh Rp4.250.000. Nanti buat kalian yang tertarik, aku bakal taruh link pembeliannya di deskripsi di bawah. Buat desain, tentu aja smartphone ini masih kerasa banget nih feels mewahnya. Material yang dipakai tentunya pakai kaca Gorilla Glass 5 yang membuatnya aman terhadap gesekan yang menyebabkan goresan. Buat frame kameranya ini horizontal ke samping, yang di dalamnya ini terdapat 2 buah kamera, 1 buah LED flash, dan 1 sensor heart rate monitor. Kalau buat frame di sisi-sisinya ini pakai material aluminium, yang di sisi atas ini ada mikrofon dan SIM tray slot yang jenisnya ini hybrid. Di sisi kanan ini ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner, dan di sisi kiri ada tombol volume dan tombol Bixby. Sementara di bagian bawahnya ini ada jack audio 3,5 mm, lubang charging USB-C, mikrofon, dan grill speaker bawah. Buat speakernya ini udah pasti stereo ya, dengan keluaran suara yang udah terbilang oke karena udah di-tune juga oleh AKG. Kalau buat layarnya, Samsung Galaxy S10e ini dibekali dengan layar berpanel Dynamic AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dan luas layar 5,8 inci. Yap, layar compact yang sekarang udah mulai susah ditemui. Paling beberapa smartphone baru yang punya layar compact ini ada iPhone 12 mini yang punya luas layar tuh 5,4 inci, terus ada Asus Zenfone 8 yang punya luas layar tuh 5,9 inci. Buat dipakai nonton tentu ini enak banget. Panel layar flagship khas Samsung serta kerapatan pixel 438 ppi ini membuat gambar yang ditampilin di smartphone ini tuh manjain banget mata kita. Meski ini adalah smartphone flagship, tapi smartphone ini sayangnya tuh belum mengadopsi refresh rate tinggi ya, yang soalnya smartphone ini tuh dirilis di tahun 2019, di mana di tahun tersebut refresh rate tinggi tuh masih jarang banget dipakai. Cuma dipakai buat scrolling sosial media atau timeline Twitter, ini tuh masih tergolong nyaman banget. Cukup smooth dan lancar pastinya, karena smartphone ini tuh pakai chipset flagship juga di tahun tersebut, yang dimana masih ngebut juga buat tahun 2021. Yap, Snapdragon 855, RAM 6GB, serta internal memori 128GB yang di bawah smartphone ini tuh masih oke banget buat tahun ini. Oh ya, ini unit USA ya, yang kalau resmi di Indonesia tuh pakai chipset Exynos 9820 yang punya fabrikasi 8 nanometer. Buat dipakai kebutuhan kasual, smartphone ini masih nyaman banget pastinya. Soalnya chipset flagship di tahun 2019 ini performanya juga masih ngacir banget buat dipakai. Terus kalau buat dipakai main game, smartphone ini tuh juga masih enak banget buat dipakai. Tentu juga lebih enak ya jika dibandingkan smartphone mid-range harga 4 jutaan zaman sekarang. Main game PUBG Mobile ini kita bisa pilih opsi HDR Extreme dan Ultra HD Frame Rate Ultra. Terus main Genshin Impact, ini juga smartphone ini masih enak juga buat diajak main. Nah, sayangnya karena ini adalah HP compact, pastinya bakal ada yang dikorbanin, yaitu soal baterainya. Baterai di smartphone ini tuh cuma 3100 mAh, dimana ini bukan baterai ideal buat orang yang suka pegang HP secara intensif. Tapi kalau benar-benar dipakai, ternyata kapasitas 3100 mAh-nya ini terbilang cukup awet. Buat dipakai main TikTok selama setengah jam, ini berkurang sekitar 6%. Dan kalau buat dipakai main game sekitar 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 12%. Buat kecepatan ngecasnya sendiri, ini yang dikasih tuh sebesar 15 watt. Meskipun cuma 15 watt, tapi buat isi daya smartphone ini tuh terbilang cepet banget ya. Dari 0 sampai 50% ini membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Sementara buat ngisi sampai full ini butuh waktu sekitar 1,5 jam. Dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi smartphone ini dibekali dengan setup dual kamera, di mana punya kamera beresolusi 12 megapiksel pada kamera utama dan 16 megapiksel pada kamera ultrawide-nya. Kalau buat kamera di bagian depannya, ini ada kamera beresolusi 10 megapiksel yang posisinya ada di dalam tompel di pojok layar kanan atas ini.
Buat hasilnya untuk smartphone flagship 2 tahun lalu ini masih terbilang oke dan cukup banget lah buat sekedar posting di sosial media. Exposure-nya nggak berlebih, dynamic range-nya cukup luas khas flagship Samsung, saturasinya dan vibrance-nya pas, terus buat ketajaman gambarnya juga udah cukup oke. Overall dari segi kamera ini mampulah bersaing dengan mid-range zaman sekarang. Oke, ini adalah perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy S10e, direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Smartphone ini tuh bisa sampai Full HD 60 fps dan 4K-nya juga bisa sampai 60 fps. Dan di sini juga ada mode steady-nya, nanti kita bakal coba kayak gimana. Oh ya, ini bisa pindah-pindah lensa ya. Ini lensa ultrawide-nya kayak gini. Oke, kita pakai jalan lagi. Nanti kita bakal coba juga nih mode steady-nya kayak gimana. Oke. Nah, kalau yang ini mode steady-nya udah aktif. Masih di Full HD 30 fps. Buat perekamannya kurang lebih seperti ini. Kalau aku lihat di layar sih kayak patah-patah gitu ya. Cuma nggak tahu nih nanti hasilnya. Semoga sih enggak. Oke, gitu aja, kita switch ke kamera depan. Oke, kalau ini perekaman video kamera depannya masih di resolusi yang sama, yaitu Full HD 30 fps. Kalau aku lihat di layar sih muka aku kayak pakai bedak ya, jadi lebih putihan gitu. Cuma nggak tahu nih nanti. Ini ke sini. Nah, gimana nih menurut kalian buat hasil perekaman video kamera depannya? Coba komen di kolom komentar ya. Oke, mungkin segitu aja buat review dari Samsung Galaxy S10e ini di tahun 2021. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.